Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang salih dan saleha, berjumpa kembali dengan Bapak, dengan Pak Ridwan. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian juga mengenal kalimat thayyibah, kemudian keragaman dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sebelum pembelajaran kita mulai, maka mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah agar supaya kegiatan belajar kita pada hari ini bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk kegiatan kita pada pembelajaran kali ini, Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah pada pembelajaran ini bertujuan untuk bagaimana menjelaskan tentang makna menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Kemudian yang kedua, juga memahami tentang pentingnya kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menghargai keragaman. Nah, lanjut sekarang kita masuk kepada materi yang akan Bapak sampaikan ya. Yang pertama adalah tadi terkait dengan bagaimana menghormati orang tua dan guru. Nah, secara pengertian Ananda yang saleh dan salihah bahwa menghormati adalah sikap yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan kepada orang tua maupun guru sebagai bentuk apa? Pengakuan atas jasa dan peran mereka, yakni kedua orang tua kita dan juga guru terhadap kita, terhadap kehidupan kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah makna berbakti. Apa itu berbakti? Yakni melakukan tindakan nyata sebagai upaya atau ungkapan rasa syukur kita dan tanggung jawab terhadap kedua orang tua maupun juga guru. Seperti sebagaimana mereka atau contohnya adalah dengan membantu mereka, mendengarkan nasihat mereka dan juga mengikuti arahan-arahan mereka. Nah, itulah kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua dan juga kewajiban siswa terhadap guru. Karena itu menjadi satu hal yang akan ketika dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni kalimat thayyibah, yakni apa saja kalimat thayyibah itu? Yakni ada subhanallah, masya Allah, dan kemudian insya Allah dan Allahu Akbar. Nah, bagaimana kita bisa memahami makna kalimat thayyibah itu dan tentunya mampu untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat apa itu makna thayyibah. Jadi, makna thayyibah yang pertama tadi subhanallah yaitu maha suci Allah. Ini digunakan untuk memuji kesucian dan keagungan Allah serta mengagumi ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan alam semesta ini, itulah yang sebagai wujud kita untuk bagaimana kita bisa mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harus mengejeknya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada kalimat Masya Allah. Ya ini apa artinya? Ya ini apa yang menjadi kehendaknya. Digunakan untuk mengungkapkan kekaguman atas rasa syukur atas sesuatu yang indah atau luar biasa. Yang ketiga, yakni kalimat thayyibah yang ketiga ini insyaallah. Yakni jika Allah menghendaki maknanya ya, digunakan untuk menyatakan harapan atau niat di masa depan. Jadi ketika kita biasanya berjanji, maka kita ucapkan insya Allah. Itu bermakna jika Allah menghendaki. Nah, insya Allah ini juga digunakan pada hal-hal kebaikan. Tidak boleh ketika insya Allah digunakan pada hal keburukan. Yang keempat, yakni kalimat Allahu Akbar. Yakni Allah Maha Besar. Digunakan untuk apa? Menegaskan keagungan Allah. Alam semesta ini merupakan seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengagungkannya ciptaan Allah ini. Itu ya, yang ketiga.
yakni bagaimana kita juga memahami, Mbak sampaikan juga tentang konsep keragaman sebagai sunatullah. Jadi ananda yang saleh dan salihah bahwa Allah menciptakan makhluknya itu satu dengan yang lainnya itu memiliki keragaman, yaitu perbedaan satu dengan yang lainnya. Nah, supaya apa? Yakni supaya kita bisa saling mengenal, saling memahami, saling menghargai. Nah, itulah fungsi kenapa Allah menciptakan perbedaan-perbedaan. Yang ke yang keempat, mengenal norma dalam lingkungan. Dan yang kelima, pentingnya musyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Dan juga untuk menjaga persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat materi pada kesempatan ini. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat belajar. Semoga belajar yang kita lakukan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.